Jantung Handi berdebar saat dia langsung menerima batu-batu itu, dan dia memeriksanya dengan keinginan yang tamak. 3 bongkahan, 1 besar dan 2 kecil. Benar-benar auric essence. Potongan yang lebih besar kira-kira berukuran sama dengan bongkahan yang dilelang di pertemuan perdagangan. Itu seukuran kenari. Adapun potongan yang lebih kecil, ukurannya sekitar setengah dari itu. Jumlah auric essence ini seharusnya cukup untuk dimasukkan ke pedang terbang. Namun jumlahnya agak kurang dibandingkan dengan apa yang diinginkan Handi. Terlepas dari ekspresinya yang tenang, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan. Master Sunridge agak heran melihat ini, berapa banyak auric essence yang diinginkan pria ini. Itu agak membingungkan. Dengan pemikiran itu, dia melirik Wei Wuya. Setelah melihat ekspresi Handi, dia juga melirik Master Sunridge dan dengan tenang mengeluarkan sebongkah auric essence ukuran kepalan tangan dari lengan bajunya. Ketika Handi melihat sepotong besar auric essence di tangan Wei Wuya, dia menjadi senang. Meskipun bongkahan auric essence itu tidak cukup untuk semua 72 pedang terbang, dengan keberuntungan, itu bersama dengan 3 keping yang lebih kecil seharusnya cukup untuk setidaknya setengah dari mereka. Dengan 36 pedang terbang yang didukung dengan teknik refleksi cahaya pedang, itu akan cukup untuk formasi pedang auret skala kecil. Dengan kegembiraan di hatinya, Handi menangkap bongkahan auric essence yang dilempar Wei Wuya kepadanya. Setelah memeriksanya dengan nafas dalam-dalam, dia berkata, "Meskipun ini mungkin semua auric essence Anda, itu masih agak kurang. Tapi itu akan cukup bagiku untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan. Silahkan lihat barang-barang ini dan lihat apakah itu memuaskan Anda." Setelah menyingkirkan auric essence, dia mengeluarkan 2 kotak giok berwarna berbeda dan menyerahkannya secara terpisah kepada Wei Wuya dan Master Sunridge. Mereka masing-masing mengambil kotak giok dan dengan acuh tak acuh membukanya. Wei Wuya menimbang kotak di tangannya sebelum membukanya terlebih dahulu. Salah satu kotak memiliki banyak sisik merah seukuran kuku jari. Kotak lainnya memiliki cangkang kura-kura hitam legam seukuran kepalan tangan. 2 kultivator tahap akhir jiwa baru lahir kagum dengan apa yang mereka lihat. Apa ini? Bahan binatang iblis. Hani menjelaskan, itu benar. Rekan Taoist Wei memiliki sisik naga banjir berbisa kelas 8. Adapun rekan Taoist Sunridge, dia memiliki cangkang kura-kura iblis kelas 8. Meskipun saya tidak berani mengatakan barang-barang ini adalah keberadaan yang menantang surga, bahan iblis yang bermetamorfosis ini jarang terlihat di selatan surgawi. Mereka seharusnya lebih dari cukup untuk ditukar dengan auric essence. Meskipun ada suara Handi tenang, dia sangat percaya diri. Bahan binatang iblis kelas 8 sangat sulit didapat bahkan di Laut Bintang tersebar. Meskipun banyak kultivator menuju ke Laut Bintang luar, sangat sedikit yang bisa melihat binatang iblis kelas itu. Apalagi membunuh satu. Dan di selatan surgawi, binatang iblis kelas 7 dan 6 dibunuh secepat mereka muncul. Tidak ada yang tersisa untuk naik ke tahap kelas 8. Dan selain dari beberapa area yang dikendalikan oleh sekte besar, semua area lain tidak memiliki binatang iblis tingkat tinggi. Meskipun Master Sunridge dapat dengan cepat pulih dari keterkejutannya, Wei Wuya tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Sisik naga banjir berbisa kelas 8. Handi tertegun sejenak sebelum segera teringat bahwa Wei Wuya mengolah seni kultivasi berbisa. Karena tubuh naga banjir berbisa sangat mematikan, sisik ini mungkin terbukti memiliki kegunaan ajaib lainnya untuknya. Saat Handi ragu-ragu untuk mengatakan apa, Wei Wuya buru-buru mengeluarkan jarinya dan memainkan salah satu sisik merah. Setelah hati-hati memeriksa mereka, dia mulai merenungkan apa yang akan diperoleh. Master Sunridge merasa agak heran dengan hilangnya sikap tenang Wei Wuya. Tapi setelah ekspresi aneh muncul di wajahnya, dia tersenyum pada Handi dan berkata, "Hehe, tampaknya barang rekan Taoisan sangat disukai oleh saudara Wei. Saya juga agak tertarik dengan cangkang kura-kura. Jika ini benar-benar bahan binatang iblis kelas 8, itu akan menjadi perdagangan yang adil untuk auric essence. Karena itu adalah bahan yang optimal untuk menyempurnakan alat sihir pertahanan." Meskipun dia merasa bahwa kata-kata Handi tidak salah, Master Sunridge merasa sulit untuk percaya bahwa seorang kultivator jiwa baru lahir awal mampu memperoleh binatang iblis kelas 8.
Dia secara alami harus menentukan apakah cangkang kura-kura itu asli atau tidak. Saat Hani merenung, dia mendengar desahan panjang dari Wei Wuya. Wei Wuya menyingkirkan kotak giok itu dalam sekejap dan dengan gembira berkata, "Tidak buruk. Ini benar-benar sisik naga banjir berbisa yang bermetamorfosis. Ini sangat cocok untuk saya. Ada harapan bahwa harta sihir saya akan naik ke tingkat yang sama sekali baru." Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk menatap Hani dengan pandangan menilai. Sejujurnya, sungguh mengejutkan bagi saya bahwa rekan Daois mampu menghasilkan harta langka seperti ini. Sisik naga banjir berbisa ini sangat penting bagiku. Meskipun semua yang telah kita lakukan adalah menukar apa yang kita butuhkan, rekan Taoisan masih harus berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan atas nama Selatan Surgawi. Bagaimana dengan ini? Saya masih memiliki satu bagian terakhir dari Auric Essence. Saya awalnya berencana untuk memberikannya kepada keturunan saya, tetapi karena rekan Daoisan membutuhkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Dengan cara ini, saya tidak akan dituduh mengambil keuntungan dari Anda. Dengan membalik tangannya, dia memanggil sepotong Auric Essence ukuran telur dan melemparkannya ke Hanli. Dengan tambahan bagian dari Auric Essence ini, Hanli akan memiliki lebih dari cukup untuk meredam 36 pedang terbang. Tujuannya untuk mengambil bahan langka seperti itu telah tercapai. Bisa dikatakan bahan iblis kelas 8 ini terbukti sedikit lebih berharga daripada Auric Essence. Jika mereka mengambil bahan dan masih membuatnya bertarung dalam pertempuran yang dipertaruhkan tanpa kompensasi lebih lanjut, itu akan agak tidak masuk akal. Tentu saja, niat mereka untuk bertindak begitu murah hati terhadap Hani sudah jelas. Sebagai seorang kultivator jiwa baru lahir, Hani bisa saja hanya berpura-pura setuju dan melarikan diri setelah mengambil Auric Essence. Jika ini hanya perdagangan umum yang tidak melibatkan pertempuran yang dipertaruhkan, mereka tidak akan bisa berbuat banyak selain mengeluh. Pada saat itu, Master Sanric selesai menilai benda tersebut, dan dia tersenyum tipis di wajahnya. Sepertinya dia cukup puas dengan cangkang kura-kura. Namun ketika dia melihat Wei Wuya memberinya sepotong Auric Essence lagi, dia ragu-ragu bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum mengeluarkan batang bawah kuning sepanjang 6 inci setebal ibu jari. Master Sanric dengan sungguh-sungguh berkata, "Dari ki spiritual atribut kayu yang meluap dari tubuh Anda, saya percaya bahwa seni kultivasi utama rekan Taois adalah terkait dengan kayu. Saya tidak punya apa-apa yang pantas untuk diberikan kepada Anda. Jadi saya hanya bisa mempersembahkan kepada Anda sepotong kecil batang bawah dari pohon palem rotan kuno. Ini akan sangat berguna, terlepas dari apakah Anda memperbaikinya menjadi alat ajaib atau menggunakannya untuk memelihara ki spiritual atribut kayu tubuh Anda. Itu seharusnya cukup untuk memberimu kompensasi untuk cangkang kura-kura iblis kelas 8. Wei Wuya mengungkapkan ekspresi keheranan saat melihat benda itu. Itu adalah... Hanli awalnya kecewa, tetapi ketika dia melihat perubahan ekspresi Wei Wuya, pikirannya berkecamuk. Pohon palem rotan kuno. Mungkinkah telapak dewi yang mendalam yang ingin dibangkitkan oleh jalan benar dan iblis dengan nektar anggur pohon akar roh? Hanli melirik benda di tangannya dengan heran. Master Sanric tidak terkejut melihat Wei Wuya mengenali benda ini. Dia dengan tenang berkata, "Dengan status saudarahan, Anda seharusnya tahu tentang telapak dewi mendalam yang muncul di dunia ini. Sangat disayangkan bahwa terlepas dari upaya kami tidak dapat menghidupkannya kembali. Pada akhirnya, kami hanya bisa membagi potongan-potongan pohon palem rotan dengan jalan iblis dan memperlakukannya sebagai bahan penyempurnaan alat. Ini adalah seperempat dari batang bawah pohon palem." Telapak dewi yang mendalam. Hanli menangkap batang bawah kuning dan bergumam pada dirinya sendiri dengan terkejut. Hanli belajar tentang telapak dewi mendalam dari beberapa catatan kuno. Dia sekarang menyadari mengapa jalan benar dan iblis telah bersekongkol untuk menghidupkannya kembali. Pohon palem rotan abadi hanyalah pengklasifikasi umum untuk tanaman ini. Mereka hanyalah akar spiritual tipe anggur yang berguna. Namun, telapak dewi yang mendalam berbeda. Hanya beberapa pohon palem rotan kuno yang memiliki kualifikasi
untuk disebut sebagai mendalam. Tanaman merambat rotan yang mendalam berasal dari alam yang sama sekali berbeda dan muncul pada zaman kuno. Dengan demikian, buah atau bunga apapun yang dihasilkannya memiliki efek tak terbayangkan yang benar-benar menantang surga. Palem dewi yang mendalam adalah salah satu dari akar yang memiliki efek luar biasa. Tetapi karena telah lama punah, kulitnya tidak dapat dibedakan dari pohon rotan lainnya. Kalau bukan karena penjelasan yang tertinggal di liang kultivator kuno di mana dia ditemukan, itu akan dianggap sebagai sekam rotan biasa. Pada awalnya, itu diyakini sebagai harta yang berharga. Bahkan Jalan Benar dan Iblis telah bertarung beberapa kali untuk memiliki harta karun itu. Kemudian, eselon yang lebih tinggi dari Jalan Benar dan Jalan Iblis memutuskan untuk terlebih dahulu melihat apakah rotan abadi dapat dibangkitkan atau tidak. Lagi pula, bahkan jika itu dibangkitkan, itu bisa memakan waktu puluhan ribu tahun sebelum menghasilkan buah atau bunga. Akibatnya, mereka pertama kali mencoba beberapa metode berbeda dalam upaya mereka untuk menghidupkannya kembali. Dan mereka kemudian menggunakan air roh dan susu untuk menyiramnya. Mereka bahkan menggunakan anggur nektar dari pohon akar roh pegunungan awan mimpi. Namun, semua upaya ini sia-sia karena rotan abadi tidak menunjukkan tanda-tanda hidup kembali. Dengan harapan putus asa, Jalan Iblis dan Jalan Benar memutuskan untuk membagi tangkai dan cabang menjadi potongan-potongan dan membaginya di antara masing-masing pihak. Adapun bagaimana Master Sunridge memperoleh sepotong batang bawah, itu ditawarkan sebagai penghormatan dalam upaya untuk menjilatnya. Adapun bagaimana Wewuya mengenalinya, dia juga memiliki bagian dari rotan abadi. Tetapi itu hanya sebagian kecil dari cabangnya. Melalui serangkaian perdagangan, akhirnya berhasil sampai ke tangan Wewuya. Karena potongan-potongan telapak dewi yang mendalam tidak dapat dibangkitkan, mereka hanya dapat digunakan sebagai material kelas atas. Sangat mengurangi nilainya dalam sudut pandang Master Sunridge. Selain itu, karena itu adalah bahan atribut kayu dan tidak cocok untuk seni kultivasinya sendiri, dia memberikannya kepada Hanli tanpa banyak pertimbangan. Wewuya segera menyadari apa yang juga dipikirkan Master Sunridge, dan keterkejutannya segera menghilang. Meskipun dia tahu asal-usul batang bawah rotan, Hanli hanya merasa sedikit kecewa. Dia saat ini tidak kekurangan bahan penyempurnaan alat kelas atas. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak auric essence, dan karena alasan itulah, dia mengeluarkan material iblis kelas 8. Karena dia tidak punya waktu untuk memelihara pedang awan bambu atau kekuatan spiritualnya untuk memperbaiki harta sihir baru, saat ini lebih baik baginya untuk menerima harta kuno jika esensi aura tidak mungkin. Tapi karena Master Sunridge benar-benar tidak memiliki esensi aura apapun, dia menawarkan akar dari tangan dewi yang mendalam, sesuatu yang juga sangat berharga. Akibatnya, Hani hanya mengambil kotak itu tanpa sepatah kata pun dan mengintip ke dalamnya. Rencananya saat ini adalah memanfaatkan botol hijau kecil ketika dia kembali ke kediaman guanya dan mencoba mematangkan pohon palem rotan. Cairan hijau yang lahir dari botol misterius kecil itu tak terduga, dan bahkan mampu mematangkan 3 pohon surgawi. Mungkin itu akan mampu menciptakan keajaiban menghidupkan kembali telapak dewi yang mendalam. Meskipun peluangnya kecil, itu akan menjadi rezeki nomplok yang sangat besar jika berhasil. Akibatnya, kekecewaan awalnya memudar. Sebelum Wewuya dan Master Sunridge berbicara lebih jauh, Hani menghela nafas dan dengan bijaksana berkata, "Karena aku telah memperoleh auric essence, aku secara alami akan berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan dalam 7 hari. Karena jam sudah larut, saya akan kembali dulu. Saya harus membuat persiapan untuk perang yang akan datang." Master Sunridge tersenyum dan dengan sopan berkata, "Saya tidak berpikir bahwa rekan Daoisan akan menjadi karakter yang tidak sabaran. Perang itu penting, jadi wajar saja jika ingin mempersiapkan diri. Kami tidak akan menahanmu di sini lebih lama lagi." Hani segera mengangguk dan memberi hormat kepada mereka sebelum dengan cepat menuju ke pintu keluar aula. Tapi sebelum Hanli keluar,
Wei Wuya menatapnya dengan ekspresi aneh dan menggerakkan bibirnya mengirimkan serangkaian transmisi suara ke arahnya. Rekan Taoisan, atas nama sisik naga banjir berbisa ini, saya akan mengabaikan masalah Anda mencuri rekan Dawis Nangong. Karena tidak ada cinta antara Peri Nangong dan keponakan saya, tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika Hani mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia kemudian merasakan gelombang kegembiraan dan dengan cepat berjalan keluar aula tanpa berbalik. Begitu Hani tidak lagi terlihat, Master Sunrise dan Wei Wuya saling melirik dalam diam. Sesaat kemudian, Master Sunrise perlahan berkata, "Bagaimana menurutmu? Itu benar-benar tak terbayangkan Hani benar-benar akan mengeluarkan bahan binatang iblis kelas 8. Mungkinkah pada saat dia menghilang melalui formasi transportasi kuno, dia memperoleh warisan lengkap dari seorang kultivator kuno? Bagaimana lagi dia bisa mencapai tahap jiwa baru lahir awal dalam waktu sesingkat itu? Belum lagi banyak harta yang dia miliki." Wei Wuya tersenyum kecut. "Itu mungkin. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dia bukan satu-satunya orang yang mewarisi seni kultivasi kuno dan harta karun kuno. Memiliki kesempatan langka seperti itu adalah masalah yang benar-benar membuat iri. Jangan bilang kamu berpikir untuk membunuhnya untuk mengambil hartanya." Master Sunrise terkekeh dan menggelengkan kepalanya. "Bunuh dia? Saudara Wei pasti bercanda. Jangankan saat perang, itu juga tidak bisa dilakukan saat damai. Hanya berdasarkan kemampuannya untuk melarikan diri dari Sage Surgawi Mulan, aku akan menimbulkan masalah tanpa menuai keuntungan apapun. Selain itu, hartanya mungkin berharga. Tetapi, apakah mereka bisa membuat saya menembus ke tahap transformasi dewa? Selain itu, Serikat Jalan Surgawi dan para kultivator pasangan itu tidak bisa dianggap enteng." Saat Wei Wuya dan Master Sunrise tetap berada di belakang dan berdiskusi santai tentang Hanli, orang yang dimaksud sudah tiba di luar. Yang mengejutkan, Hanli melihat Dong Xuan-er. Wanita itu berdiri di luar aula dengan kepala tertunduk, seolah sedang memikirkan sesuatu. Para penjaga berdiri mengabaikannya sejak dia tiba dengan iblis kolpat. Ketika dia melihat Hanli tiba, itu menimbulkan reaksi dari Dong Xuan-er. Dia memasang ekspresi aneh di wajahnya dan tampak bingung. Jejak kebencian juga bisa terlihat dengan samar. Hani merasa agak bingung dan tidak bisa memahami masalah ini. Hani segera berjalan melewatinya, seolah-olah dia tidak melihatnya, dan perlahan berjalan menuju jalan yang jauh. Xuan-er hanya berdiri di tempat, menggigit bibirnya dan melihat Hani dalam diam saat dia pergi. Setelah berbelok, Hani merasakan tatapan Xuan-er telah meninggalkannya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Suara bingung Silvermoon bergema dari benaknya. "Tuan, Anda mengenali kultivator wanita itu?" Hani dengan santai menjawab, "Dia adalah seorang kenalan lama, tapi hubungan kami tidak bisa dianggap baik." "Apakah begitu?" Dari ekspresinya, sepertinya hubunganmu dengannya tidak biasa. Mungkinkah, guru? Silvermoon tersenyum dan dengan sengaja terdiam. "Cukup omong kosong, saya memiliki kesan buruk tentang wanita itu. Dan kami bahkan pernah bermusuhan." Hani menjadi kesal dan mendengus dingin. Silvermoon tersenyum asam sebagai tanggapan, dan dengan bijaksana tetap diam. Sejak Hani mengamarkan Silvermoon dan tetap diam tentang masalah awan renda ungu dan keranjang bunga kuno yang disita, Silvermoon menjadi jauh lebih akrab dengan Hanli. Meskipun dia tidak berani terlalu ceroboh dengannya, dia berbicara jauh lebih terbuka dengan Hanli. Tentu saja Hanli juga merasakan ini dan pada gilirannya merasa lebih percaya kepadanya, menghasilkan hubungan yang lebih dekat di antara keduanya. Setelah kembali ke perkemahan Sekte Awan Melayang, Hani berdiskusi singkat dengan Lulou tentang pertemuan tersebut. Lulou memasang ekspresi khawatir. Tidak perlu bagi junior untuk mengambil resiko berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan. Memang benar bahwa Auric Essence itu langka. Tapi kamu hanya memiliki satu nyawa. Ini jauh dari kata baik. Hani tersenyum dan dengan sembrono berkata, "Senior Lu harap santai. Saya yakin bahwa saya akan berhasil melewati pertempuran dalam keadaan utuh. Mengapa lagi saya setuju begitu cepat?
Namun, saya tidak akan bisa terlalu memikirkan keselamatan murid sekte kita sebelum pertempuran. Senior Lu harus menjaga mereka sendirian. Setelah mendengar Hanli, Lulo memasang ekspresi santai. Dalam pertempuran minggu depan, saya secara alami akan menjaga para murid sekte. Tolong jangan khawatir tentang mereka. Karena junior percaya diri dalam pertempuran yang dipertaruhkan, saya tidak akan membicarakannya lebih jauh. Namun, saya harus bertanya, apakah ada sesuatu yang Anda ingin murid sekte lakukan? Hani tersenyum. Setelah berpikir sejenak, dia perlahan berkata, untuk pertempuran yang akan datang, saya perlu melakukan beberapa persiapan. Ada beberapa materi khusus yang saya perlukan untuk dikumpulkan oleh keponakan bela diri saya. Hani dengan belak-belakan mengeluarkan selip batu giok yang sudah dia siapkan dan menyerahkannya kepada Lulo. Lulo mengambil selip batu giok dan dengan tegas berkata, yakinlah, selama mereka dapat ditemukan di kota Skyverse, saya akan mengumpulkan bahan-bahan ini untuk Anda. Dihangatkan oleh kata-katanya, Hani mengangguk dan mengobrol sedikit sebelum pergi. Slip giok yang Perisong berikan merinci bahan tambahan untuk jimat penaklukan roh. Dalam perjalanan kembali ke perkemahan, Hani sampai pada kesimpulan bahwa meskipun dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan pertempuran yang dipertaruhkan, mengingat kemampuannya saat ini, dia selalu merasa yang terbaik untuk melangkah dengan hati-hati. Dan bahwa dia harus membuat persiapan apapun yang dia bisa. Jimat penaklukan roh menjadi salah satunya. Itu akan menjadi satu-satunya langkah pembunuhan yang bisa dia persiapkan dalam beberapa hari. Satu-satunya kekhawatirannya adalah peluang keberhasilan untuk memperbaikinya. Adapun menempa pedang terbangnya dengan Auric Essence dan mengolah formasi pedang Auret, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam beberapa hari. Dia awalnya berpikir untuk menemukan sikat jimat roh yang memuaskan, dan memiliki beberapa latihan lagi untuk mengasah teknik penyempurnaan jimatnya sebelum mencoba membuat jimat penaklukan roh. Tetapi sekarang dia hanya punya beberapa hari. Dia harus mencoba meskipun peluang keberhasilannya lebih rendah. Jika dia berhasil memperbaikinya, dia akan mempunyai senjata untuk membunuh lagi. Jika dia gagal, tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Persiapan lain yang bisa dia lakukan selama beberapa hari ke depan tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya. Dengan pemikiran itu, Hani dengan tenang tiba di kediamannya dan memasuki kamar tidurnya. Dia kemudian duduk bersila di tempat tidurnya dan menutup matanya. Hanya dalam 2 hari, Hani telah memperoleh semua materi yang dia minta. Dia senang dan merasa yakin dengan keputusannya untuk menjadi tetua sekte awan melayang. Dengan bahan-bahan ini di tangan, Hani pindah ke ruangan tertutup. Setelah duduk bersila di tengah ruangan, dia meletakkan setiap bahan di depannya. Dan dengan hati-hati membuka botol hitam hijau yang dia ambil dari kantong penyimpanannya. Dengan wos, seberkas cahaya merah melesat keluar dari botol. Sudah siap, Hani dengan tenang mengangkat tangannya dan menggenggam udara. Sebuah tangan besar cahaya biru muncul segera setelah itu dan meraih bola cahaya merah. Tangan cahaya biru itu kemudian berdenyut dengan cahaya dan bergetar, mengungkapkan bentuk asli cahaya merah tua itu. Itu adalah naga banjir merah tua yang panjangnya beberapa inci. Itu terus berputar di tengah telapak tangan dan kadang-kadang berusaha melarikan diri. Tetapi dinding cahaya biru di sekitarnya dengan kuat menjebak naga banjir seperti burung dalam sangkar. Hani menyipitkan matanya dan cahaya biru bersinar dari pupil matanya. Dia bisa langsung melihat setiap detail dari jiwa naga banjir. Itu tampak hidup dan persis sama seperti ketika dia menangkapnya puluhan tahun yang lalu. Tetapi dengan mata roh penglihatan cerahnya, dia dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Meskipun kekuatan jiwa naga banjir masih tetap sangat kuat, cahaya di matanya telah redup. Jelas kecerdasannya telah berkurang. Sekarang jiwa hanya memiliki kekuatan. Tetapi pikirannya persis sama dengan naga banjir yang belum berevolusi. Upayanya untuk melarikan diri hanya lahir dari naluri. Hani menghela nafas dan mengingat naga banjir berbisa kelas 8 dan kemampuannya yang luar biasa. Itu sekarang direduksi menjadi jiwa liar hanya selama 10 tahun. Kontrasnya begitu besar.
sehingga hampir menimbulkan rasa kasihan. Hal ini membuat Hani sangat memperhatikan tantangan besar di jalur kultivasi. Jika suatu hari dia kehilangan tubuh dagingnya dan jiwa aslinya jatuh ke tangan musuh, dia mungkin menemukan dirinya dalam situasi yang sama dengan naga banjir berbisa ini. Hani duduk diam lebih lama dan menghela nafas. Dengan jabat tangannya, dia membuat naga banjir merah muncul 3 meter di atas kepalanya, tetap terperangkap di dalam penghalang cahaya biru. Tidak memperhatikan lebih jauh pada jiwa naga banjir berbisa, Hani menundukkan kepalanya untuk melihat materi di depannya. Dia menunjuk ke kulit hijau zamrud dari binatang roh yang tidak dikenal dan membuatnya terbang ke arahnya. Dengan kilatan terang dari matanya, dia membuka mulutnya dan meludahkan sepotong api biru yang baru lahir ke kulit binatang roh itu. Anehnya, api itu tidak membakar kulit binatang roh itu, tetapi menyelimutinya. Hani mencengkeram kedua tangannya dalam gerakan mantra dan mulai terus menjentikan jarinya menyerang kulit binatang roh dengan rentetan segel mantra. Api yang baru lahir terus berkedip dan berdenyut dengan cahaya. Hani kemudian menghentikan gerakan mantra dan mengarahkan jarinya ke kotak batu giok putih. Kotak itu terbang ke arahnya dan terbuka untuk mengungkapkan setumpuk bubuk perak berkilau. Dia menjentikan jarinya ke kotak batu giok, mengirimkan sebagian kecil bubuk perak langsung ke api biru yang baru lahir, memunculkan bara perak di dalam api. Dengan kontrol lebih lanjut dan gerakan mantra Hanli, nyala api menarik kulit binatang buas itu ke tengahnya, mengubah kulit itu menjadi bunga teratai perak besar yang perlahan-lahan berputar di dalam api. Ekspresi Hani menjadi semakin serius dan mulai menunjuk ke masing-masing wadah di depan mereka. Berbagai bahan dengan menyilaukan terbakar saat mereka memasuki api. Saat mereka terbakar, kulit binatang roh itu berubah menjadi perak menjadi hitam, lalu hitam menjadi hijau. Kemudian ketika berubah menjadi merah tua, Hani menghela nafas dan berhenti menuangkan materi, dan malah mulai bergumam. Pada saat yang sama, beberapa jarinya bergetar, menembakkan beberapa utas cahaya biru tipis dari ujung jarinya, langsung mengenai permukaan persembunyian binatang roh. Sekarang di bawah kendali benang biru, persembunyian binatang roh itu berhenti berputar dan mulai bergoyang dengan momentum yang aneh. Saat Hani melanjutkan mantranya, persembunyian binatang roh mulai melepaskan potongan ki hitam dan menyusut dalam jumlah kecil. Ketika ki hitam menyentuh api merah yang baru lahir, mereka terbakar dan mengeluarkan aroma amis yang samar di udara. Hani tampaknya mengabaikan ini dan terus menyalakan api selama 2 jam. Ketika potongan terakhir ki hitam dari kulit binatang roh telah disempurnakan, ekspresi Hani akhirnya santai dan dia menghela nafas lega. Dia melemparkan beberapa bahan lagi ke dalam api dan membakarnya sebentar lagi. Kemudian saat tatapan Hani berkedip, api itu tiba-tiba padam dengan letupan, memperlihatkan kulit roh merah tua. Pada saat ini, itu hanya seukuran telapak tangan. Hani puas dengan kesempatan untuk menyembunyikan roh. Dia kemudian menunjuk ke jiwa naga banjir di atasnya tanpa ragu sedikit pun, dan penghalang yang mengelilinginya menyebar menjadi bintik-bintik cahaya. Kemudian melalui beberapa kekuatan tak terlihat, itu tersedot ke dalam persembunyian roh merah. Dengan kepulan, itu menghilang tanpa jejak.